Potensi seperti ini masih dimungkinkan akan terjadi lagi selama sepekan ke depan dan diprediksi puncak, artinya peningkatan intensitas itu akan dimulai 10 hari kedua di bulan Maret. Jadi kira-kira mulai tanggal 11 Maret ini akan terjadi peningkatan lagi yang intensitasnya relatif lebih tinggi daripada yang saat ini. Demikian. Banjir kali ini atau hujan yang deras sejak semalam ini terdeteksi tidak, Bu, oleh rekan-rekan BMKG? Kami mendeteksi sejak tanggal 27 Februari, sehingga kami keluarkan peringatan dini potensi hujan lebat yang dapat berkembang menjadi ekstrim. Peringatan dini itu berlaku mulai tanggal 28 Februari hingga 6 Maret. Dan terus kami memonitor ya, sepanjang durasi itu kami monitor, dan memang kemarin siang ya, jam 12, semakin nyata prediksi itu akan terjadi, sehingga kami gencarkan peringatan dini. Jadi 3 hari sebelum hari ini sampai kemarin itu kami gencarkan peringatan dini potensi hujan lebat dapat berkembang menjadi ekstrim. Itu biasanya peringatan dini itu seperti kemarin kami berikan beberapa kali setiap 3 jam. Terakhir kami juga koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat dan juga SAR di Bandung dalam kondisi darurat tadi malam sekitar jam 11 kalau tidak salah. Sebelum jam 11, sekitar jam 10 hingga menjelang jam 12. Jadi itu informasi terus harus disampaikan untuk diketahui agar ditindaklanjuti, direspons. Demikian. Baik, Ibu, kondisi ini, hujan yang terus-menerus ini sudah mereda atau nanti akan ada hujan tambahan atau akan ada hujan susulan lagi, Bu? Sama kondisinya seperti ini. Nah, dari prediksi dan analisis kami, potensi seperti ini masih dimungkinkan akan terjadi lagi selama sepekan ke depan, dan diprediksi puncak, artinya peningkatan intensitas itu akan dimulai 10 hari kedua di bulan Maret. Jadi kira-kira mulai tanggal 11 Maret ini akan terjadi peningkatan lagi yang intensitasnya relatif lebih tinggi daripada yang saat ini. Demikian. Baik, Ibu, tadi sudah ada pertemuan ya, Bu, ya, koordinasi dengan BNPB. Ini ada skenario untuk modifikasi cuaca, Bu? Betul sekali. Berdasarkan informasi yang kami sampaikan, kami memang merekomendasikan dilakukan modifikasi cuaca ya, terutama untuk awan-awan yang belum jadi mengumpul di atas wilayah Jawa Barat. Jadi barangkali masih di lautan atau di Selat Sunda ya. Ini kita upayakan, karena kalau sudah terlanjur mengumpul seperti kemarin yang terjadi, itu sulit untuk dimodifikasi karena sudah terlanjur menggumpal, dan kami lihat dari satelit itu ukurannya yang terjadi saat itu hampir seluas Provinsi Jawa Barat, Jabodetabek. Jadi kalau sudah seperti itu akan sulit. Jadi akan dilakukan sebelum mengumpul seperti itu, insya Allah. Ada informasi, Ibu, kapan ini modifikasi cuacanya sudah akan dilakukan? Hari ini sudah mulai dilakukan koordinasi. Jadi diharapkan segera, karena juga untuk mengantisipasi yang sekitar tanggal 11 itu juga. Hari ini dan semoga aja akan segera terjun di lapangan. Demikian. Baik, Ibu, ini kan sudah diprediksi oleh tim dari BMKG ya, dengan curah hujan yang segitu intensitasnya. Apakah ini hanya terjadi di daerah Jabodetabek atau juga akan terjadi di wilayah Indonesia lainnya, Bu? Kejadiannya tidak hanya di Jabodetabek. Jadi saking besarnya awan tadi, itu yang kena adalah Jawa Barat, kemudian DKI, Banten ya. Jadi Jabodetabek juga kena ya. Kemudian juga di Lampung,
kemudian di Palembang yang tertutup awan tadi itu ya, kemudian juga di sebagian Bengkulu dan juga sebagian Jambi. Jadi sebetulnya kami mengkhawatirkan tidak hanya di wilayah Jawa saja, juga di Sumatera, terutama bagian selatan dan barat itu juga terkena. Demikian. Baik. Ibu Dwi Korita, kondisinya adalah kalau kita melihat dari contoh yang terjadi di Jabodetabek di pagi ini, Ibu ya, dengan kondisi bahwa ini semuanya seperti tidak siap melawan banjir ini. Sebenarnya sejak ada peringatan dini dari BMKG, komunikasi dengan Pemda itu seperti apa, Bu? Apakah direspons? Ya, memang direspons ya. Direspons dalam arti siap gitu ya, komunikasi ya. Intinya responsnya sangat positif. Namun kami tidak bisa tahu apakah kemudian ada di lapangan gitu kan. Itu kan masing-masing punya kebijakan ya. Jadi ini. Oke. Dan kami misalnya karena kekhawatiran itu sehingga sampai tadi malam itu kami dampingi meskipun secara tele ya, live call itu ya. Karena di situ akan ketahuan tadi malam tuh peringatan dininya sampai menunjukkan kecamatan mana saja yang akan kena. Jadi tidak hanya ngomongin Jabodetabek gitu, tapi di Jabodetabek itu kecamatan apa. Bahkan sebenarnya sampai desa itu bisa. Seperti itu sehingga agar kami kan menyarankan ada evakuasi gitu ya. Karena kan intensitasnya sangat meningkat dan masif karena sebarannya sangat luas kalau dari prediksi kami. Tidak hanya di Jabodetabek. Jadi kami dengan beberapa BPBD tadi malam juga berkoordinasi. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari pihak BMKG juga sudah ada rekomendasi bahkan sampai ke kecamatan, begitu Bu ya datanya ya, real time? Iya, iya. Baik, baik. Ibu, apakah ini kita sudah memasuki puncak musim hujan, Ibu, atau belum? Sebetulnya puncak musim hujan itu terutama untuk wilayah Jakarta ini sebetulnya sudah mulai melandai. Sudah mulai dari istilah musim hujan ini puncaknya sudah mulai terlewati ya. Namun ini kan pengaruh yang sifatnya sementara. Tiba-tiba muncul adanya sirkulasi siklonik di barat daya Bengkulu. Kemudian aktifnya gelombang ekuator. Nah ini sifatnya temporer ya. Dengan meningkatnya aktivitas gelombang ekuator, Kelvin dan Rossby serta sirkulasi siklonik ini memacu terbentuknya gumpalan awan-awan hujan atau yang sering disebut awan cumulonimbus yang skalanya itu besar atau mesoscale, skalanya besar, ya kurang lebih seluas Provinsi Jawa Barat masih nyebrang ke Lampung, masih juga ke sebagian Palembang dan Bengkulu. Nah, jadi penyebabnya adalah itu. Jadi meskipun tidak di puncak musim hujan, fenomena-fenomena yang insidental, yang sifatnya temporer, itu masih bisa terjadi selama bulan Maret ini. Karena masih dalam musim hujan, meskipun tidak di puncak musim hujan. Demikian. Baik, apakah ini normal Bu, fenomena seperti ini? Ya, kalau ekstrim itu sebetulnya tidak normal ya, ekstrim. Tapi kalau untuk fenomena atmosfer, akhir-akhir ini dengan antara lain dampak dari perubahan iklim, kejadian yang ekstrim, kita sebutnya bukan normal ya, tapi ekstrim. Kejadian ekstrim ini makin sering terjadi, meskipun tidak harus di puncak musim hujan. Itu. Karena sifatnya sementara aja. Ini beberapa hari mereda, nanti 10 hari ke depan naik lagi. Bahkan kemungkinan lebih tinggi dari yang sekarang, yang 10 hari ke depan. Makanya kami berkoordinasi sekali lagi dengan para pimpinan daerah ini agar mengantisipasi untuk potensi yang 10 hari ke depan. Harusnya kan persiapannya kan tidak mendadak ya, sepekan sampai 10 hari. Nah itu yang kami giatkan saat ini. Demikian. Oke, apakah memang tidak didengarkan Ibu jadinya ini rekomendasi dari BMKG sehingga seperti tidak siap dalam penanganan banjir kali ini?
biasanya didengarkan Pak, kami sebenarnya hubungannya dekat ya dengan BPBD, dengan aparat-aparat di daerah, terutama dengan provinsi DKI itu juga sangat intens itu ya. Tapi barangkali ada beberapa hal yang kami tidak tahu. Yang jelas komunikasi terus berlanjut, atau barangkali tidak membayangkan akan sedahsyat ini. Bisa juga sering terjadi bahwa misalnya kayak DKI itu sudah menyatakan bahwa kalau hujannya ekstrim, DKI masih sanggup. Tapi kalau melampaui 150 mm per hari, itulah akan terjadi mulai kurang ya, harus ada effort tambahan. Makanya waktu itu Pemprov DKI melakukan modifikasi cuaca. Jadi ada skala-skala tertentu yang di luar kapasitas pemerintah daerah seperti itu. Dan itu bisa diketahui sebetulnya. Dan ada langkah-langkah, oh ini harus modifikasi cuaca, oh ini harus pompa disediakan. Itu kami lakukan koordinasi sampai seperti itu, terutama waktu itu dengan Pemprov DKI, dengan Jawa Barat juga hubungan kami cuma sangat cukup sering lah ya, cukup intens demikian. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.